Assalamualaikum, teman-teman cerita untung. Ilmu hitam dan ilmu putih memang sedang viral saat ini. Lalu seperti apa sih pandangan Islam sendiri mengenai ilmu hitam dan ilmu putih? Kali ini kita ngobrol bareng sama Kiai Kholil Nafis. Pasti teman-teman tahu kan? Sebagai ketua MUI, beliau banyak memberikan pendapat mengenai tentang berbagai masalah yang ada di Indonesia. Tapi yang mengagetkan, ternyata Kiai Kholil pernah pakai dukun. Berarti Ustadz sendiri main dukun ya? Itu main dukun. Bayangin, Kiai Kholil dari MUI masih main dukun ternyata. Nah, tapi teman-teman penasaran gak sih? Apa sih yang membedakan ilmu hitam dan putih? Benarkah ilmu putih masuk kategori syirik dan sesat? Yuk kita sama-sama cari tahu di channel Cerita Untung. Jangan di skip biar kamu gak keliru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cerita Untung. Terima kasih untuk yang selalu support channel kita dan alhamdulillah untuk berbagai doa-doa yang dikirimkan. Dan sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, tentunya juga udah pada tahu dari thumbnail kita judulnya seperti apa, udah tahu kita mau ngomongin apa. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti halnya kalau kalian lihat di judulnya, kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang seru nih. Aduh, bersama kita udah ada Kiai Kholil Nafis. Masya Allah, beliau nih tentunya juga mengetuai Dewan Bagian Dakwah dan juga Ukhuwah ya, Ustaz ya, di MUI. Jadi menurut saya ini afdol kalau tanya sama beliau nih. Jadi sudut pandang yang seperti apa, gimana tuh nggak abu-abu gitu kan. Belakangan nih lagi rame nih Kiai ini. Waduh, saya langsung aja ke Kiai itu kan. Gitu. Apa namanya lagi rame kan nih antara merah dan keris lah gitu ya, lagi rame nih. Tentunya juga itu menjadi salah satu yang akan kita tanyakan ke Kiai. Tapi sebelumnya saya mau ngobrolin dulu mengenai ini Kiai ini. Ini besar banget nih Kiai ini. Pesantren Cendekia Amanah ini memang apa namanya Kiai bangun dari awal atau Kiai? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ari Untung dan teman-teman yang bisa silaturahim ke pesantren ya. Jadi kalau pesantren baru bangun didatangin teman itu senang banget. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga kaget, kita pikirkan ke rumah Kiai pas lihat, gede banget nih, luas banget nih. Waduh, Masya Allah. Di tahun 2017 saya bebasin tanah 1 hektar. Kemudian 2019 itu baru selesai semuanya, termasuk IMB-nya. Kemudian saya bangun, alhamdulillah 2020 sudah menerima santri untuk SMP dan juga ada madrasah diniyahnya. Jadi SMP sekaligus pesantren, pelajarannya umum sekolahnya. Kemudian kami punya target nanti anak-anak yang lulus SMP itu hafal Quran minimal 5 juz, kemudian sudah bisa baca kitab minimal Fathul Qorib. Dan saya berharap tahun ini kita buka SMA karena mereka udah lulus SMP langsung SMA. Kami bisa memetakan minat anak yang mau ke Timur Tengah. Kita nanti pas kelas 2 ke atas sudah drill bahasa Arabnya. Yang mau ke perguruan tinggi negeri atau ke umum, ke barat, kita bisa perbanyak TPA dan juga bahasa Inggrisnya. Jadi kami ingin mencoba integratif sistem antara ilmu agama dan umum. Karena dulu ada semacam dikotomis ya, orang yang ilmu agama urusan akhirat saja. Dunia nggak ada apa. Yang dunia adalah orang yang umum. Kenapa kita nggak gabungkan ilmu kan sama milik Allah? Anak-anak kita bekalin Al-Quran, bekalin juga ilmu agama, kemudian mereka kembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Mau jadi kiai, silahkan nanti kuliahnya ke Timur Tengah dan ke Arab. Mungkin yang pengen jadi intelektual itu bisa ke Barat, tapi mereka sudah punya dasarnya Al-Qurannya sudah kuat. Gitu. Benar-benar. Kalau tanpa dasar yang kuat, bisa gaya hidup ngikutin nanti kan gitu ya. Itu dia. Ya, jadi nggak kena masalah modernitas, kemudian pergaulan, dia bisa punya pegangan. Siapa tahu menyebarkan agama di sana kan. Insya Allah. Dan pemimpin di masa yang akan datang. Kita ingin mencetak para pemimpin. Nah, jadi kalau ke daerah Depok nih, jalan apa ya namanya? Jalan Kalimulya. Jalan Kalimulya. Jadi di sini ada Sunan Kalimulya. Oh, oke. Kholil Sunan Kalimulya. Masya Allah. Waduh, nih kayak ini. Kalau misalnya sekarang nih ngomongin mengenai dunia sosial media yang sedang marak nih kayak ini ya. Ini seru ya. Tapi sebenarnya memang sejauh ini yang kita lihat adalah perbedaan sudut pandang atau juga mungkin berpihak sana atau sini gitu ya. Tanpa ada pembicaraan mengenai
sesuai dengan dasar keilmuan yang jelas seperti apa semestinya kita bersikap. Nah itu kayak gini. Ini yang lagi rame ini kan adalah mengenai perdukunan nih. Nah, ini topik yang saya rasa cocok kalau Kiai yang menjelaskan. Sebenarnya kita mesti bagaimana sih? Saya juga bertanya sama Kiai dulu nih mengenai dukun itu sendiri, Kiai. Ini dukun ada banyak nih, Kiai nih. Dukun ada banyak nih, berbagai dukun nih. Orang bilang dukun beranak juga. Nah, dukun beranak. Ada lagi dukun pijit. Ada yang ramai ini kan dukun santet. Nah, ini sebenarnya di agama kita itu hukumnya ini dukun ini apa, siapa, dan kita mesti bagaimana nih, Kiai? Tadi udah ada penjelasan Mas Ari, ada dukun pijat. Saya termasuk yang senang dipijat. Rutin. Berarti Ustadz sendiri main dukun ya? Main dukun. Bayangin, Kiai Koli dari MUI masih main dukun ternyata. Dukun pijat. Itu juga ketika saya anak lahir dari istri saya kan juga pakai dukun juga. Dukun beranak. Yang mijetin bayi kan bilang. Oh ya, nggak mungkin keluarin sendiri ya. Iya, begitu juga ketika udah bayinya kan dipijit tuh biar terus bertumbuh baik. Iya, gitu, benar. Dukun. Jadi artinya dari yang disampaikan oleh Mas Ari tadi ada dukun yang positif diharapkan, ada dukun yang tidak. Itu dalam bahasa Indonesia karena makna dukun banyak sekali gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dukun itu diartikan dengan al-kahanah. Apa tuh al-kahanah atau irafa itu istida'u ya ma'rifatil ghaibi biwasati istikhdamil jinni. Jadi mengaku dirinya tahu hal yang gaib. Apa yang akan terjadi pada Mas Untung? Mas Untung akan jadi orang kaya, Mas Untung akan naik pangkat, Mas Untung akan dicalonkan wakil presiden. Ngaku yang akan datang itu akan begini. Kita kan nggak ada yang tahu akan datang. Anda nanti akan pindah satu negara, Anda akan hal-hal yang seperti itu dengan perantara jin. Oh, jadi jin yang membisikin. Jadi kalau ada orang, Pak, Mas Untung kayaknya yang akan datang ini, ya insya Allah jadi orang sukses. Kenapa? Karena orangnya rajin, orangnya familiar, rajin ibadah. Nah, itu bukan ramalan, bukan dukun. Itu pola. Ya artinya melihat dari psikologi orang. Dia bistikhdamil. Jadi ada jin yang membisikkan, nanti Anda begini, Anda naik pangkat kalau Anda begini. Kata jin, ada jin yang nuntun. Nah, itu yang dukun di dalam Islam. Di dalam fatwa MUI disebutkan ini hukumnya haram. Jadi kalau jika bentuknya mungkin ada yang bisa meramal gitu ya. Paranormal bisa meramal, kemudian seolah-olah mengetahui masa depan. Nah, dan itu informasi didapatkan dari jin tentunya juga gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka itu ngakunya itu ada bacaan Qur'annya, bacaannya seolah-olah kayak memang dapatnya memang dari sesuai dengan seperti yang Islam ajarkan, bacanya ada di Quran segala macam. Itu bagaimana tuh, Ki? Kalau dia menggunakan jin pasti nggak menggunakan Al-Quran. Dia pasti menggunakan mantra-mantra. Kalau orang yang membaca Quran tidak mungkin dia meramal karena nggak boleh. Nggak ada Al-Quran yang mengajarkan ramalan, nggak ada. Jadi kalau dia memangnya mata-mata depan dengan baca-baca Al-Quran itu nggak mungkin. Pasti bacanya mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya, kecuali jin yang paham maknanya. Oh. Komat kamit bahasa orang kita kan komat kamit. Jadi kalau komat kamit dia pasti jin. Oh. Kalau orang soleh itu pasti baca Al-Quran. Dan kalau dukun pasti tidak rajin ke masjid. Kalau orang soleh yang tadi menggunakan Al-Quran dia pasti rajin ke masjid. Oh, intinya begitu ya. Kalau orang soleh Al-Quran itu dibaca. Tapi kalau dukun itu mungkin tulisan-tulisan nggak dibaca, cuma ditaruh nggak dibaca. Ini kan dari sisi kalau orang datang ke dukun karena ingin mengetahui masa depan, gitu kan, atau meramalkan, gitu. Kemudian dia akan membayar sejumlah uang untuk jadi jabatan ini. Kamu harus menyiapkan ini, gitu biasanya tuh. Kemudian dibayar sejumlah uang. Apakah mungkin bisa dilakukan itu? Kalau orang soleh nggak bakalan pasang tarif. Anjuran-anjuran keagamaan itu nggak mungkin pasang tarif. Dan nggak mungkin juga sebenarnya baca masa depan gitu ya? Tidak mungkin baca masa depan. Jadi kalau sudah baca masa depan, kemudian juga ada mahar, bahasa Indonesia itu mahar ya. Mahar itu kayak mas kawin gitu. Ada mahar. Itu tanda-tandanya sudah jin yang dipakai. Kita kan nggak ngelihat dia pakai jin atau tidak, tapi tanda-tandanya adalah baca-bacaan tidak dipahami. Kemudian dia meramalkan orang di masa yang akan datang. Kemudian mungkin ada jimat yang tidak dibaca, cuma ditaruh. Itu tanda-tanda pakai jin. Kalau
di beberapa rumah ada yang gantungin ayat kursi misalnya, atau ada tulisan Arab-Arab dikantongin di dompet buat itu boleh? Kalau di rumah ada tulisan Arab, itu kan kaligrafi. Oh, selain kaligrafi, kayak saya pernah lihat itu ada rumah itu ditulisin, ya katanya ayat kursi ditulisin ditaruh di plafon dalam rumah gitu. Itu sebenarnya kalau ayat kursi yang beneran tidak boleh dilakukan seperti itu. Dan biasanya kalau itu menggunakan jin, nggak bahkan ayat kursi yang tulis. Nah biasanya kalau Al-Quran itu ditaruh sebagai penangkal kayak tadi ayat kursi itu biasanya tulisannya diputar-putar, tidak ayat kursi yang utuh. Dan itu sebenarnya pelecehan kepada Al-Quran. Itu cara jin itu menyesatkan kita. Seakan-akan Al-Quran, tapi Al-Quran hujatan alaina lah hujatan alaina. Artinya Al-Quran itu tidak menjadi penyembuh, tidak menjadi penuntun pada kita, tapi malah Quran dijadikan mualatin, ngasih kualat, bahasa orang Jawa kan kualat. Jadi ada orang pinter, ada tahu Al-Quran, tapi bukan dibaca, tapi malah diinjak-injak, ditaruh di dompet, diduduki. Di dompet gitu. Nah itu kan penghinaan. Sampai kalau pegang Al-Quran begini, tidak boleh dong Al-Quran ditaruh sembarangan. Itu haram hukumnya, taruh di sini, terus kaki selonjor ke Al-Quran. Itu haram, kenapa? Merendahkan Al-Quran. Dan ini kan potongan Al-Quran, ditaruh di dompet, didudukin, itu kan cara jin menghinakan Al-Quran. Dan biasanya itu jatuhnya jadi jimat berarti? Ya jimat itu nggak boleh. Hukumnya haram menghina Al-Quran, didudukin Al-Quran nggak boleh. Makanya biasanya itu mereka kalau pakai Al-Quran, Al-Qurannya dihina, bukan dibaca, atau Al-Quran biasanya ditulisnya dengan cara salah. Hanya ada sedikit, kemudian diputar-putar, ya kursi diputar-putar. Terus orang ngapalinnya yang diputar-putar itu? Iya, dan karena juga memang nggak bisa dibaca. Orang yang naruh itu nggak ngerti apa artinya. Cuma asal ada itu dimasukin. Pokoknya asal ditaruh situ, biasanya itu dituntun oleh jin itu untuk menghinakan dari Al-Quran. Makanya orang yang menggunakan jin, itu kan jin punya kemampuan dia, apa yang akan terjadi itu kadang-kadang dia menyimak dari perbincangan malaikat. Nah, di situ dia nyolong pendengaran itu saya baca dalam As-Sihru dalam kitabnya Fathiyah Khan ya, yang anaknya itu 20 tahun kena sihir, kemudian dia menggali ilmunya dari Al-Quran, As-Sihru fil Quran, itu katanya Fathiyah Khan, ketika jin itu melakukan ngintip kepada malaikat atau di alam ini yang sedang berbicara, itu dibawa oleh jin kepada orang yang jadi temannya jin itu, berkolaborasi dengan jin. Maka seringkali yang akan datang itu disebut, oh bener ya, apa yang dikatakan dukun dulu, apa yang dikatakan dukun dulu. Nah itu berarti dia temannya jin ini? Temannya jin nih biasanya. Nah ini biasanya lama-lama pakai dengan jin tuh minta tumbal. Minta tumbal biasanya mencuri, berzina, syirik, takabur, itu biasanya. Nah, kadang-kadang kiai itu kok bisa ke depan terjadi. Nah, kalau kiai biasanya atau orang soleh itu, yang diomongin itu kadang-kadang ya bukan karena ngeramal. Dari mana? Itu ada ilham dari Allah. Ini kadang-kadang bedanya tipis. Oh, karomah. Karomahnya hal yang terjadi, ya alam nih begini. Itu kadang-kadang yang kiainya bicara pun kadang-kadang dia nggak merasa. Tapi Allah tuntunkan untuk menyampaikan sesuatu. Itu tadi orangnya yang menyampaikan itu beda. Yang satu rajin ke masjid, itu adalah orang soleh. Yang ini tidak ke masjid, yang ini rajin sholat malam, itu pasti dukun nggak bakalan rajin sholat malam. Jadi sarananya sudah beda, kemenyan, qomat kamit, terus sesembahan. Sementara kalau kiai itu sholat malam, baca Quran, bersedekah. Nggak persis sama, persis sedekah orang-orang yatim, fakir miskin. Kalau ini nggak ingat fakir miskin, tapi sembahan ditaruh bawah pohon. Karena kan dulu alam ini, sekali saya mengutip dari As-Sihru fil Quran itu, adalah penghuninya adalah jin. Ketika manusia datang, maka ketika manusia datang, apalagi kayak pesantren dibacain Quran, dibacain ini dia minggir dia. Di mana ada lembah, di sana ada lembah, makanya ini udah minggir dari sini, dulu kan lembah ini. Terus kita bangun pesantren, dia pergi. Nah, pergi biasanya ke tempat lembah lagi. Biasanya ada di sana pohon-pohon besar, pohon tua yang nggak didatengin orang. Nah, itu biasanya jin di sana. Nah, biasanya kita melewati makhluk halus di situ. Kalau kita punya kepekaan diri itu ya, pas lewat itu bulu kudu berdiri. Kalau ada punya kepekaan, saya rada punya kepekaan itu. Jadi kalau wah ini kayaknya ada makhluk halus nih. Baca apa tuh? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya Allah,
Allahumma inni semoga saya mohon lindung ya Allah bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna min syarri makhluk, dari makhluk-makhlukmu yang buruk. Sehingga kita lewat tidak usah mengganggu mereka, tapi kita nggak diganggu. Oh, jadi sama-sama saling menghormati. Saling menghormati sesama makhluk Allah. Kalau misalnya orang jalan misi-misi gitu, itu boleh nggak? Ya, itu kan berarti kita takut juga sama dia gitu. Iya, jadi kalau ya kadang-kadang kan orang menggunakan adat kearifan lokal, permisi, tapi sebenarnya kan ada doa gitu. Jadi kan la yuraddul qadha illa bid-du'a. Tidak mungkin kita menolak takdir kecuali dengan doa. Maka termasuk bagaimana membentengi diri dari godaan setan itu juga dengan doa. Ada orang yang dingin ya, ada keluarga saya yang dingin. Kalau lebat tempat lembah dikit, malamnya itu ngigok-ngigok itu. Rep-repan. Nah, kayak rep-repan itu kadang-kadang juga unsur jinnya itu masuk di situ. Kan jin bisa juga dari pori-pori kita dan dari darah-darah ini jalannya. Makanya kadang bisa meminjam mulut kita, orang yang kesurupan jin tuh laki tapi suaranya perempuan. Itu suaranya jin. Nah, itu dia. Ini kayaknya mau sampai ke sana nih. Tapi sebelum sampai sana ada lagi nih kayaknya. Tadi kan tipe dukun yang bisa melihat masa depan, kemudian maksudnya mendapat informasi dari jin, dimintakan sesuatu mengenai ke depan mesti gimana biar dapat jabatan segala macam. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang nyantet. Kirim santet itu. Ya. Nah, yang itu gimana kalau yang kirim santet? Jadi jin selain tadi pakai untuk informasi ke depan, itu masih bisa benar bisa tidak, ya. Tapi kalau jin menginformasikan masa lalu seseorang itu pasti benar. Kalau masa lalu, jadi Mas Ari Untung. Jejak digital gitu ya? Jejak digitalnya itu pasti benar jin. Jadi jin itu kalau Mas Ari Untung nanti misalnya saya mau kesini nih, misalnya kesini nih. Kesini, wah Mas Ari Untung kesini. Tadi lewatnya mana? Lewat Pasar Minggu kan? Mas Ari Untung tadi jam 9 masih ketemu orang kan? Gitu. Jadi itu masih jejak digital, jejak hidup orang itu dibaca jin itu persis, tidak meleset. Karena infonya mengadarnya langsung dari orang gitu ya? Jadi kalau yang sudah dilakukan itu bisa langsung dia rekam. Tapi kalau untuk masa akan datang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Nah itu kadang-kadang ketika banyak benernya orang kan jadi percaya. Atau dibilang, tadi jam 8 ketemu dengan orang yang itu ya, umpamanya badannya tegak. Cirinya sama gitu ya? Gini. Loh, kok bisa tahu ya Pak Holil ya kan? Sampai bisa langsung heran. Wah, baru begitu Holil. Jadi dia percaya gitu kan? Punya indera. Orang kan mudah digertak begitu, dia percaya. Nah, yang masa lalu itu bisa jin lakukan. Nah, ketika orang dukun menggunakan kolaborasi jin, ini kahana namanya. Dalam bahasa Arab, kalau untuk nyantet orang namanya sihir. Ya, kalau yang tadi untuk meramal itu namanya kahana, perdukunan. Ketika untuk nyakiti orang namanya sihir. Nah, jadi sihir ini ada orang yang memang sengaja disakiti dengan kekuatan makhluk halus, bisa diganggu tiba-tiba kan. Kalau di ru'yah ya, nah di ru'yah orang kadang-kadang di ru'yah bisa kejang-kejang, bisa sakit, bisa ngomong jadi katanya gitu kan? Ya semua karena ada jin di dalamnya itu yang dia tidak terima. Nah kalau jinnya muslim mungkin nyaman-nyaman aja, tapi karena memang ini jinnya ada non muslimnya, ada yang kafir. Kalau ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti kan ada jin yang tidak menyembah kepada Allah. Yang tidak menyembah kepada Allah ketika dibacakan Al-Qur'an kepanasan. Marah. Dan biasanya itu yang ganggu. Nah, itu biasa jin yang itu dipakai untuk mengganggu orang. Nah, kalau sihir itu berarti jin itu yang dikirimkan. Jin dikirimkan untuk mengganggu orang. Bisa kan karena dia bisa masuk dari pori-pori, bisa masuk ke aliran darah. Ya orang bisa diganggu dari dalamnya, menjadi tidak enak makan, jadi meriang, jadi sakit, jadi lumpuh dan seterusnya. Jadi penyakit-penyakit itu bisa rekayasa dari jin itu untuk menyakiti manusia gitu? Bisa. Itu dengan perantara apa itu? Iya kan jin ini kayaknya butuh asupan. Jin kan butuh asupan dan asupannya yang tadi kalau bahasa kita minta tumbal. Makanya mengerjakan sesuatu yaitu melanggar ketentuan Allah. Kita lebih percaya kepada jimat-jimat itu, percaya pada batu-batu itu, percaya sama bukul-bukul itu. Nah itu yang minta dia bisa melaksanakan sesuatu kalau Anda jauh dari Allah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Kalau bahasa kita bisa yang syirik, yang menyekutukan Allah, percaya pada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi tumbalnya adalah tumbal
sesuatu yang jin senang kalau dia melanggar perintah Allah. Jadi sebenarnya persembahan kepada jin bukan persembahan kepada Allah. Berarti sama aja kita Sama dengan bertransaksi. jasa lah, jasa. Transaksi dengan jin berarti. Transaksi dengan jin, dia minta bayarannya apa. Berarti kalau dia melakukan tugasnya, permintaan kita, pasti ada permintaan dari dia Pasti permintaan ke dukunnya atau ke yang minta? ya kepada dukunnya. Dan dukun itu pasti nanti mengelabui kepada pihak orang yang berobat. Biasanya kan musuh, Pak saya punya musuh Pak, ini saingan saya Pak. Terus gimana caranya? Oh ya Pak, Anda ini saya pengen bikin sakit, kirimlah jin. Nah, apa Bapak nanti di sana motong ayam, tapi Bapak tidak usah disembelih, langsung putus aja kepalanya, ditanam di situ. Nah, gitu kan? Itu permintaannya. Permintaannya. Kenapa? Karena kita sudah motong hewan kepada selain Allah. Itu bunuh berarti ya? Iya, dia udah bikin bangkai, kemudian sudah tidak menyebut nama Allah, kemudian dipersembahkan kepada setan. Udah dosa, tambah dosa. syirik. Tambah syirik, kemudian umpamanya mubadzir kan? Kan nggak boleh kita nyakitin ayam, nggak boleh nyakitin kambing. Kalau ada kita mau motong pun kita harus dengan yang tajam. Ini kok disakitin, kemudian bukan disembelih karena Allah, tapi malah cuman disia-siakan. Dikubur. Nah, itu kan sudah sesuatu yang melanggar dari syariat. Nah, gitu. Nah, disitulah akan bekerja dia, jinnya itu. Nanti minta tumbal lagi apa? Makanya kadang-kadang dia menjadi elaborasi. Maunya kalau dia ngobatin orang, ada perempuan yang datang, bawanya dia melecehkan. Nah, gitu, bawanya melecehkan. Kan nggak boleh, namanya laki-laki berduaan dengan perempuan pas malam. Di tempat yang gelap, kemudian dia malah melakukan pelecehan seksual. Itu jadi arahnya tuh tambah jauh dari Allah dan pastinya melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika orang ngerasa melihatnya dia seperti bentuknya seperti ahli ibadah gitu ya. Misalnya bentuknya seperti ustadz gitu ya. Kemudian bisa melakukan hal-hal ini, kemudian ketika terapi hanya berduaan. Nah, itu juga udah di luar syariat berarti. Di luar syariat. Nah, ini ternyata dari perbincangan kita ternyata banyak cabang nih, Kiai ya. Tadi kan kalau bisa ngirim. Nah, ada lagi nih yang dukun itu katanya bisa nyembuhin orang. Misalnya gini, ya ada berbagai jenis sih Kiai. Misalnya ada orang datang ke beliau, kemudian seolah-olah kamu ada yang nyatet nih pembersihan gitu. Atau juga mungkin bukan santet, misalnya orang itu sedang punya penyakit. Gitu kan, punya penyakit. Oh tenang, saya doain penyakit kamu pindah ke kambing, gitu misalnya. Nah gitu, ada begitu tuh. Nah itu gimana tuh Ki? Ya dia pengen punya kambing. Iya dia suruh bawa kambing. Dia bawa kambing, terus karena penyakitnya akan dipindahin ke kambing. Itu akal-akalan itu namanya. Nanti kambing dipotong. Itu tipu-tipu, Jadi memang jenisnya kan begini dari mereka kolaborasi dengan. Ini nggak ada hubungan sama jin sebenarnya? Ya bisa saja. Ada jadi juga. Ketika dia sudah kolaborasi dengan jin, lalu dia jinnya minta tumbal dengan tadi selain jauh dari Allah, kemudian ketika dia kolaborasi, dia nipu. Oh, aksesoris nih tambahnya. Iya, jadi akibat orang elaborasi dengan jin menyakitin orang, itu biasanya nipu sama orang. Kayak ngeramal orang ke depan begini-begini kan bagian dari tipu-tipu, dia nggak tahu apa-apa. Sama kalau Anda pengen kaya, Anda pakai yang gini-gini. Minta ke dukun yang tidak kaya kan nggak masuk akal. Saya pengen belajar jadi orang kaya, datang ke orang nggak kaya kan? Iya. Mestinya dia udah lebih kaya kan gitu. Iya ngapain gitu? Iya, daripada dia bisa datengin duit, dia aja sendiri dikayain kan gitu. Kalau Mas Hari Untung mau ngaji sama orang yang nggak bisa ngaji kan masuk akal. Iya. Masuk akal. Saya pengen kaya tapi orang yang nggak kaya. Saya kepengen naik pangkat, orang yang nggak punya pangkat gitu. Iya. Jadi nggak masuk akal. Nah, dari elaborasi jin yang dia menginformasikan ke depan, dia minta tumbal suatu yang jauh dari Allah. Bisa zina, bisa menipu, ya kan? Bisa juga merampok. Dia termasuk tadi penyakit Bapak saya pindahkan ke ayam. Ya akal-akalan pengen punya kambing, pengen punya ayam, pengen motong ayam, pengen makan ayam aja caranya. Oh, penyakit gitu. ya Allah hilangkan, Allah ya sembuhkan. Cuma Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa itu nggak ada Allah terus nyakitin hewan. Kalau emang ke hewan kita juga nggak sayang, kita ke hewan kan juga sayang. Ada dokter hewan kok kan gitu. Kalau misalnya kayak dia pakai alat juga termasuk ya?
pakai alat gitu. Kan ada yang pakai kayak bentuknya begitu tapi kayak raket nyamuk gitu. Tek 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 kayak ini kayak lagi ke bandara gitu. Ada gitu. Nah, ini tapi medianya beda gitu. Itu masuknya udah kerana tipu-tipu kan sama dengan ini kan kayu. Terus saya pegang listrik begini. Nah, dulu kan ada nih. Saya ngobatin Mas Ari, nyetrum. Nyetrum. Buat wah saya mengandung listrik nih. Nah, kalau Mas Ari Untung itu awam, itu kan percaya hebat tuh. Ustaz, apalagi dipanggil Ustaz kan, hebat Ustaz. Orang udah percaya, tipu-tipu. Setelah itu disuruh bayar pengobatannya berapa. Padahal dia cuma pegang listrik begini doang. Coba yang ngerti soal fisika itu. Jadi dipegang sebenarnya tuh nyetrumin orang. Nyetrumin orang, dia pegang setrum aja. Hebat nih, ada orang mengandung setrum gitu, ngandung listrik. Jadi dia nggak usah bayar PLN gitu. Nah, itu tipu-tipu. Makanya arahnya berzina, menipu, ya, bahkan syirik, ngaku Tuhan, ngaku tahu dengan Nabi. Itu modelnya. Ini sebelum kita bahas yang sesuai syariatnya, kayak ini saya bareng mau tanya-tanya pola-polanya nih kayak ini. Nah, ada juga yang tadi kayak bilang kan ditempel, wah kata kamu sakit apa gitu. Ada yang begini sakit apa, terus dia bisa ngomong, suaranya bisa berubah. Itu ada yang di daerah Jawa Timur kayak itu ya. Dia gini terus kamu suaranya langsung berubah gitu. Ada pengobatan itu ibu-ibu. Nah, itu bagaimana Ki? Ya sebenarnya kan gini, ada yang ketika orang kesurupan jin, nah jin ada di dalam dia nggak keluar. Jadi mah dari jalannya darah itu ya itu ada jin. Kemudian jin itu bisa pegang bisa minjem mulutnya orang yang kesurupan jin. Jadi berarti dia kesurupan ini? Iya, jinnya dia nggak merasa orang yang ngomong, orang yang bergerak itu nggak merasa. Nggak merasa kalau dia kesurupan. Sebenarnya dia dimasukin, dia jadi media. Jadi dia bisa dipasang jin, bisa saja emang jin ada di dalam. Kemudian orang yang punya kemampuan tertentu bisa dialog dengan jin. Jin nggak bisa ngomong langsung. Jin itu kan nggak bisa dilihat kalau wujud benda. Hasilnya itu nggak bisa. Maka penjelmaan. Jadi rekanan dia sama jin? Iya, rekanan. Rekanan bisnis ya sama jin? Dia masuk ke dalam sehingga kalau suara sekarang Mas Ari Untung begini, Mas Ari Untung nanti kena jin, itu Mas Ari Untung nanti suaranya nggak seperti ini. Maka kadang-kadang jin disuruh keluar. Jadi nanti yang syari kan, ada jin di dalam dan jin itu memang jin untuk ngerjain orang itu. Sebenarnya dikerjain si pasien atau si Thank you.